Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Laili dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan. Saya ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir bandang di Manado. Pengertian mitigasi itu sendiri adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana, baik secara struktural seperti pembuatan bangunan fisik dan non-struktural dengan berdasarkan acuan terhadap perundang-undangan dan penelitian yang pernah dilakukan. Tujuan mitigasi itu sendiri untuk mengurangi kerugian dari bencana, baik itu korban jiwa atau kerugian harta benda. Pengelompokan bencana alam terbagi menjadi 4, yaitu pertama, bencana alam geologis seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Kedua, bencana alam hidrologis seperti banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Ketiga, bencana alam meteorologis seperti angin topan, puting beliung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keempat, bencana alam biologis seperti wabah penyakit, hama, dan lain sebagainya. Penyebab banjir bandang ada 5. Pertama, curah hujan tinggi. Kedua, tumpukan sampah. Ketiga, daerah yang tidak memiliki tanah resapan yang luas. Keempat, daerah aliran sungai tidak terlalu luas. Kelima, tinggi rendahnya daratan. Penanggulangan bencana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam tahap prabencana terdapat tahapan pengurangan resiko bencana yang dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Kejadian banjir bandang di Manado. Bencana geologi dan hidrometeorologi adalah bencana yang sering dialami di Indonesia. Di Indonesia, bencana hidrometeorologi seperti banjir dipengaruhi oleh kuatnya angin barat dan perubahan iklim dunia. Alih fungsi lahan yang tidak tepat juga mendukung terjadinya bencana ini. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana banjir dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kota Manado memiliki kawasan rawan bencana banjir dengan kelas rawan yang cukup tinggi, terlebih wilayah pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa. Hal ini relevan dengan kondisi geografis Kota Manado yang berada pada posisi dikelilingi pegunungan serta 5 sungai besar yang melewati Kota Manado, yaitu Sungai Tikala dan Sungai Tondano yang menyatu di daerah Paal II, Sungai Malalayang, Sungai Sario, dan Sungai Bailang. Sungai Tondano dan Sungai Tikala mempunyai beberapa minder dan memiliki beberapa leher botol pada bagian hilirnya yang dapat mengakibatkan terhambatnya aliran sungai sehingga dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Selain itu, pendangkalan sungai dan drainase juga kurangnya daerah resapan air memiliki peranan penting dalam terjadinya banjir. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengacu pada Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengajian risiko bencana. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 3 kelas tingkat risiko bencana banjir di Kota Manado. Pada kelas tinggi 53 kelurahan, sedang 2 kelurahan, dan rendah 32 kelurahan. Pada Rabu 15 Januari 2014 yang lalu, wilayah Manado dan sekitarnya telah dilanda banjir bandang yang terbesar dalam 14 tahun terakhir. Pasalnya, ketinggian banjir di beberapa tempat melebihi atap rumah, mencapai sekitar 3-4 meter, atau 3 kali lebih tinggi dibanding genangan yang pernah terjadi sejak banjir terakhir yang terjadi pada tahun 2000.
Derasnya sapuan air yang datang dari 5 sungai besar yang meluap secara bersamaan mengakibatkan tidak kurang dari 40.000 warga terpaksa harus mengungsi. Rekomendasi kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat resiko dengan memperhatikan faktor penyebab utamanya. Selanjutnya, direkomendasikan pada setiap kelurahan. Mitigasi banjir bandang. Rekomendasi upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana banjir di Kota Manado. Ada 10, yaitu pertama, membangun kawasan permukiman dengan desain yang tahan akan bencana banjir. Kedua, merencanakan lokasi pembangunan fasilitas umum dan kritis pada daerah tingkat ancaman rendah. Ketiga, melarang pembangunan permukiman pada daerah resapan air. Keempat, perencanaan pembuatan saluran irigasi untuk kawasan lahan produktif. Kelima, perencanaan pembuatan waduk agar air pada area lahan produktif. Yang kelima, membuat peraturan untuk melarang pembangunan pada daerah hijau atau daerah resapan air. Yang ketujuh, perencanaan pembuangan saluran drainase dan menyediakan pompa air pada area perdagangan dan jasa. Ke-8, membangun saluran drainase yang terhubung dengan drainase utama atau drainase yang langsung menuju tempat pembuangan akhir. Selanjutnya yang ke-9, mensosialisasikan program keluarga berencana agar dapat mengurangi angka kelahiran. Dan yang terakhir yang ke-10, menyediakan alat bantu untuk orang cacat dan lansia pada setiap kelurahan dan menyediakan tim khusus untuk menangani kelompok rentan. Kesimpulan yang dapat diambil dari mitigasi bencana banjir bandang di Manado adalah yang pertama, menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat 53 kelurahan yang memiliki tingkat risiko bencana banjir tinggi, 2 kelurahan dengan tingkat risiko sedang, dan 32 kelurahan dengan tingkat risiko bencana banjir rendah. Kedua, rekomendasi kebijakan untuk mitigasi bencana banjir di Kota Manado disesuaikan dengan faktor yang menyebabkan tingginya risiko bencana banjir pada tiap kelurahan di Kota Manado. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.